Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Amin. Nah, apakah hari ini kalian sudah beribadah? Sudah membantu orang tua? Bu Guru harap kalian selalu rutin dalam beribadah dan membantu orang tua ya. Hari ini kita akan belajar tema 8, daerah tempat tinggalku, subtema 3, bangga terhadap daerah tempat tinggalku, pembelajaran 2. Ayo kita belajar bersama-sama. Aku bangga sekali dengan daerah tempat tinggal keluarga besarku, Yogyakarta. Di Yogyakarta ada kampung yang terkenal dengan kerajinan gerabah. Kampung itu bernama Kasongan. Kasongan terletak di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Gerabah merupakan satu di antara karya 3 dimensi. Selain gerabah, benda-benda ukiran juga merupakan karya 3 dimensi. Apakah kamu dapat menyebutkan karya 3 dimensi lainnya? Dapatkah kamu menggambar benda 3 dimensi? Ayo, kita belajar bersama-sama. Amatilah gambar benda-benda berikut. Ada patung, ada teko, ada kendi, ada almari, ada peralatan makan, ada guci, dan ada hiasan ikan. Nah, benda-benda tersebut merupakan gambar benda 3 dimensi. Nah, sekarang kita cari tahu apa pengertian benda 3 dimensi. Gambar adalah karya seni rupa 2 dimensi. Karya seni rupa 2 dimensi merupakan karya seni rupa yang memiliki ukuran panjang dan lebar. Objek gambar adalah benda-benda 3 dimensi. Benda 3 dimensi adalah karya seni rupa yang memiliki panjang, lebar, dan tinggi, serta memiliki volume. Unsur volume inilah yang menjadi pembeda antara benda 2 dimensi dan benda 3 dimensi. Benda 3 dimensi misalnya benda hias dan benda yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Contohnya guci, vas bunga, meja, kursi, lemari, dan lampu hias. Berdasarkan pengertian karya seni 3 dimensi tersebut, kita dapat memahami adanya ciri-ciri karya benda 3 dimensi sebagai berikut. 1. Mempunyai panjang, lebar, dan tinggi. 2. Dapat dinikmati keindahannya dari sudut pandang manapun. 3. Memiliki volume. Ditinjau dari jenis bendanya, ada 3 jenis benda yang biasa dituangkan dalam gambar 3 dimensi. 3 jenis benda yang dimaksud yaitu 1. Benda kubistis, 2. Benda silindris, dan ketiga, benda bebas. Nah, agar kalian lebih paham dalam memahami karya benda 3 dimensi, mari kita jawab pertanyaan berikut. Bagaimana ciri-ciri benda berbentuk 3 dimensi? 1. Mempunyai panjang, lebar, dan tinggi. Yang kedua, dapat dinikmati keindahannya dari sudut pandang manapun. Yang ketiga, memiliki volume. Berikutnya, apa saja jenis-jenis benda karya 3 dimensi? Yaitu 1. Benda kubistik, yaitu benda-benda yang berbentuk menyerupai bangunan kubus atau balok. Yang kedua, benda silindris, yaitu benda-benda yang berbentuk menyerupai silinder. Contohnya botol, gelas, piring, mangkuk, teko, dan guci. Yang ketiga, benda bebas, yaitu benda-benda yang bentuknya tidak beraturan. Contohnya buah-buahan, pepohonan, batu-batuan, dan benda alam lainnya. Pertanyaan berikutnya, apa saja contoh benda lain 3 dimensi yang dapat ditemukan dalam lingkungan kehidupan sehari-hari? Contohnya meja, kursi, almari, vas bunga,
dan lainnya. Pertanyaan berikutnya, bagaimanakah teknik dasar menggambar benda 3 dimensi? Teknik yang bisa digunakan adalah arsir, sapuan basah, dusel atau gosok, siluet atau blok, dan pointillis. Sekarang, kalian perhatikan gambar benda 3 dimensi berikut. Kalian dapat mengelompokkan gambar-gambar yang ada berdasarkan jenisnya. Misalnya, nomor berapa saja benda yang dalam kelompok benda kubistis, kelompok benda silindris, dan kelompok benda bebas. Jenis benda 3 dimensi banyak bentuknya. Kalian bisa menemukan benda-benda 3 dimensi di lingkungan tempat tinggal kalian. Adakah perajin atau penjual gerabah di tempat tinggal kalian? Nah, kalau ada, kalian dapat melakukan kunjungan ke tempat perajin atau penjual gerabah tersebut. Kalian dapat mengamati gerabah yang dijual atau dibuat oleh perajin. Misalnya teko. Teko merupakan benda 3 dimensi. Saat kita melihat teko, mengingatkan kita pada cerita Aladin dan lampu ajaib. Cerita itu merupakan contoh cerita fiksi. Ayo, siapa yang tahu cerita Aladin dan lampu ajaib? Nah, Bu Guru punya ceritanya. Simak baik-baik ya. Dahulu kala, di kota Persia, seorang ibu tinggal dengan anak laki-lakinya yang bernama Aladin. Mereka hidup miskin di sebuah gubuk yang tua. Suatu hari, datang seorang laki-laki mendekati Aladin yang sedang bermain. Laki-laki itu mengaku sebagai paman Aladin. Laki-laki itu mengajak Aladin pergi keluar kota untuk membantunya. Ibu Aladin mengizinkan Aladin pergi dengan harapan agar mendapatkan uang yang banyak. Jalan yang ditempuh sangat jauh. Aladin mengeluh kecapean kepada pamannya. Tetapi ia justru dibentak dan disuruh untuk mencari kayu bakar. Kalau tidak mau, Aladin akan dibunuhnya. Aladin akhirnya mengetahui bahwa laki-laki itu bukan pamannya, melainkan seorang penyihir. Penyihir itu kemudian menyalakan api dengan kayu bakar dan mulai mengucapkan mantra. Gerak! Tiba-tiba, tanah di hadapan mereka terbelah, menampakkan lorong seperti gua dan undakan untuk menuju ke dasarnya. Ayo turun, ambilkan aku lampu tua di dasar gua itu, perintah penyihir kepada Aladin. Tidak, aku takut turun ke sana, jawab Aladin. Penyihir itu kemudian mengeluarkan sebuah cincin dan memberikannya kepada Aladin. Ini adalah cincin ajaib. Cincin ini akan melindungimu, kata si penyihir. Akhirnya, Aladin menuruni undakan itu dengan perasaan takut. Setelah sampai di dasar, ia menemukan pohon-pohon berbuah permata. Buah permata dan lampu yang ada di situ dibawanya. Saat ia hendak menaiki undakan ke atas, pintu lubang sudah tertutup sebagian. Cepat berikan lampunya, seru penyihir. Tidak, lampu ini akan kuberikan setelah aku keluar, jawab Aladin. Setelah berdebat, si penyihir menjadi marah dan akhirnya brak! Pintu lubang ditutup oleh penyihir. Ia meninggalkan Aladin terkurung di dalam lubang bawah tanah. Aladin menjadi sedih dan duduk termenung. Aku lapar, aku ingin bertemu ibu. Tuhan, tolonglah aku, ucap Aladin. Aladin merapatkan kedua tangannya dan tanpa sadar jari-jarinya mengusap pinggiran lampu. Tiba-tiba sekelilingnya menjadi merah dan asap membumbung tinggi. Bersamaan dengan itu, muncul jin raksasa dari dalam lampu. Aladin sangat ketakutan. Maafkan saya karena telah mengagetkan Tuan. Saya adalah jin lampu ajaib, kata jin raksasa itu. Oh, kalau begitu, bawalah aku pulang ke rumah, kata Aladin. Baik Tuan, naiklah ke punggungku. Kita akan segera pergi dari sini, ujar jin lampu ajaib. Dalam waktu singkat, Aladin sudah sampai di depan rumahnya. Kalau Tuan memerlukan saya lagi, panggillah dengan menggosok lampu ini, kata jin. Sejak saat itu, hidup Aladin dan ibunya semakin membaik. Mereka tidak lagi miskin dan tidak pernah kekurangan makanan. Aladin bisa mencari pekerjaan
dengan bantuan jin lampu ajaib. Nah, itulah cerita Aladin dan lampu ajaib. Benda 3 dimensi berupa teko dapat dibuat dengan cara dibentuk dari tanah liat. Karena pengaruh gaya saat membentuk, tanah liat yang tadinya tidak berbentuk menjadi bentuk teko. Masih ingat tidak? Dengan pembelajaran 1 yang membahas tentang hubungan gaya dan gerak. Dapatkah kamu menemukan hubungan gaya dan gerak pada peristiwa di lingkungan tempat tinggal? Amatilah gambar peristiwa berikut. Yang pertama, gambar anak bermain ketapel. Bermain ketapel dilakukan dengan cara menarik karet dan melepaskan karetnya. Hati-hati ya saat bermain ketapel, jangan diarahkan kepada teman. Yang kedua, gambar paman menimba dengan ember. Paman menimba dengan menarik tali timba. Kegiatan berikutnya yaitu gambar perajin membuat gerabah. Gerabah dibuat dari tanah liat. Tanah liat dibentuk oleh perajin menjadi berbagai bentuk. Dari ketiga gambar kegiatan tersebut, bagaimana hubungan gerak dan gaya kaitannya dengan peristiwa? Yang pertama, hubungan gaya dan gerak pada peristiwa menimba adalah dengan memberikan gaya tarik pada tali timba, maka ember akan bergerak. Berikutnya, hubungan gaya dan gerak pada peristiwa bermain ketapel adalah dengan memberikan gaya tarik pada karet dan melepaskan karetnya, maka benda atau kerikil dapat bergerak. Berikutnya, hubungan gaya dan gerak pada peristiwa membuat gerabah adalah dengan memberikan gaya berupa menekan-nekan tanah liat, maka tanah liat dapat dibentuk menjadi berbagai bentuk. Untuk membuktikan adanya hubungan antara gaya dan gerak, kalian dapat melakukan praktek sendiri, misalnya dengan membuat ketapel dan mempraktekkan cara menggunakannya. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga membawa manfaat ya. Amin. Tetap jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.